Waktunya yang muda yang berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri serta sivitas akrimitas kalian yang berbahagia. Saya Salsa Bradu Febrianti sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Wonoayu dalam ajang SMA Awards 2024-2025 dalam kategori lomba debat bahasa Indonesia. Di sini saya berdiri sebagai tim pro menyatakan setuju dengan adanya mosi. Dewan akan mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain, misalnya etika dalam konseling, hukum dalam kewarganegaraan, sejarah, dan budaya dalam ilmu sosial di sekolah. Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat bahwa kebanyakan sekolah lebih cenderung ke satu agama dalam membuat program sekolah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kebanyakan sekolah di Indonesia lebih menganut agama mana yang mendominasi di sekolah tersebut. Contohnya, ada pada suatu SMA negeri yang tidak bisa disebutkan namanya. Di sekolah tersebut terlalu banyak program yang cenderung ke arah agama Islam, sehingga muncul julukan MAN atau Madrasah Aliyah bagi sekolah tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah SMA negeri. Contoh kasus lain juga terjadi atau dialami oleh Jenny Cahyani Hia, seorang siswi SMK 2 Padang yang menolak menggunakan hijab. Mengapa ia menolak? Karena ia adalah seorang siswi non-muslim. Sekolah berdalih bahwa menggunakan hijab adalah satu aturan yang dicanggalkan oleh sekolah tersebut. Tercatat 46 siswa non-muslim mengenakan hijab, kecuali Jenny. Kasus serupa pula terjadi di sekolah di DKI Jakarta, yaitu ada seorang guru yang mengirim pesan kepada siswa-siswinya agar memilih kandidat calon ketua OSIS yang sekaidah atau seagama dengan beliau. Hal ini menunjukkan bahwa sikap intoleransi agama di Indonesia masih banyak terjadi. Tak hanya terjadi di dua sekolah, tapi banyak sekolah di Indonesia. Tindakan ini tak hanya bertentangan dengan adanya Pancasila, khususnya sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga bertentangan dengan UUD Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jika sikap intoleransi ini terus berkembang, maka menjadi investasi sikap sempit dan bahkan kultur kekerasan menghadapi keberagaman yang sebenarnya menjadi identitas bangsa Indonesia. Dan perlu dipertimbangkan pula Dewan Juri yang terhormat bahwa pola pikir negatif adalah pola pikir yang menyatukan arti kehidupan dunia dan akhirat. Maka pendidikan umum pada hakikatnya adalah pendidikan agama pula. Begitupun sebaliknya. Dengan adanya integrasi pendidikan agama dengan pendidikan lain dapat menurunkan tingkat perilaku buruk di sekolah, seperti mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan matematika. Maka dalam mengerjakan soal, mereka bisa mengerjakan soal matematika dengan jujur dan tidak menyontek. Atau dalam pendidikan kewarganegaraan, mereka dapat membuat siswa terhindar untuk melakukan pelanggaran hukum. Tidak menyontek, jujur, dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum adalah suatu yang sejalan dengan pendidikan agama, baik pendidikan umum. Maka adanya integrasi pendidikan agama dengan pendidikan lain seharusnya dipertimbangkan dengan baik Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.